A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran matematika untuk kelas 12. Sini untuk hari ini kita akan membahas soal latihan yang kemarin ditugaskan ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira untuk semua anak-anak yang sudah memberikan hasil jawabannya. Dan alhamdulillah juga di sini Bapak sangat senang karena ada beberapa orang teman-teman kalian atau mungkin nanti tidak perlu disebutkan namanya, tapi yang aktif bertanya, terus jawabannya juga itu luar biasa. Ada yang menjawab beberapa kali, ada yang menjawabkan kemarin materinya tentang kombinasi dan perkaliannya. Jadi ada yang menunjukkan ketidakpahamannya. Ini Pak, soal yang ini kira-kira menjawabnya dengan perkalian atau dengan kombinasi seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, untuk hari ini Bapak akan membahas soal latihan yang kemarin, ya, yang ini nomor 1. Kemarin ada 2 soal yang Bapak berikan untuk kalian. Yang nomor 1 itu seperti ini. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dan dari kota B ke kota C ada 6 jalan. Ada berapa banyak rute yang dapat dibentuk untuk berjalan dari kota A ke kota C? Dengan syarat harus melewati kota B. Jadi di sini ada 2 kejadian. Kita itu harus dari kota A harus menuju kota C, tapi melalui kota B. Ya, seperti itu. Jadi ada kejadian pertama yaitu dari A ke B, yang keduanya dari B ke C, karena ada syarat harus melewati kota B, ya. Kalau logikanya mungkin pemisalannya ya, kalau gambarannya pemisalannya gini. Kalian misalkan mau ke kota C itu tapi disuruh dulu untuk silaturahmi ke kota B gitu kan oleh ibu bapak kalian atau siapapun. Nah, berarti di sini ada 2 kejadian. Nah, yang kedua, yang nomor 2 itu adalah di sini ada ruangan, terdapat 12 peserta, ada 12 orang yang untuk diaudisi, nanti diambilnya 2 orang, ya. Diambilnya 2 orang. Gitu. Ada 12 orang calon, diambil 2, itu kejadiannya, ya. Tentukan banyak kemungkinan pasangan yang lolos untuk mewakili sekolah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kira-kira nomor 1 itu menggunakan perkalian atau kombinasi. Terus kalau misalkan menggunakan perkalian, kenapa? Apa bedanya soal yang menggunakan perkalian dengan yang kombinasi? Jadi harus bisa membedakan supaya nanti kalian juga dalam mengerjakan soal tidak salah dalam penerapan rumusnya, ya. Oke, kita masuk dulu ke soal pertama. Di sini ada kejadiannya kan mau berangkat dari A ke C ya, dari A ke C, tapi harus lewat kota B. Jadi dari A ke kota B dulu, dari A ke kota B, ya, dari A ke B. Ada berapa jalan? Berarti ada 3 jalan. Dari A ke B ada 3 jalan, ya. Terus dari kota B ke kota C ada 6 jalan. Awas ya, nah, ini orang-orang yang jenius itu suka kreatif. Ya udah, ada mungkin jalan tikus dan ini jangan terlalu banyak pikiran. Nanti malah stres di jalan ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini jadi dari A ke C harus melewati kota B. Dari A ke B 3 cara, dari B ke C ada 6 cara. Ini masuknya ke perkalian. Kenapa? Ingat ya, perkalian itu berarti kemungkinan kejadian pertama dikali kemungkinan kejadian kedua, jadi ada beberapa kejadian. Itu yang membedakan dengan kombinasi, ya. Jadi ini, ya. Kemungkinan peristiwa ke-1-nya itu, nah itu dari A ke B kan.
Baik. Untuk K1-nya itu adalah, atau peristiwa ke-1-nya itu berarti kita berangkat dari A ke B ya. Nah, itu peristiwa ke-1. Jadi perjalanan dari A ke C maksudnya. Jadi kan ada dua tahapan, ada dua peristiwa. Yang pertama A ke B dulu, nah, ya kan? Jadi K1, ini masuknya K1 nih. Jadi dalam rumus ini ada K1, K2, ini nggak harus sebanyak misalkan sampai 5, 2 dan lain-lain, tidak ada ketentuan ya. Itu tergantung dari soal yang ada di hadapan kalian atau yang diberikan ke kalian. Kalau misalkan ada 3 peristiwa, berarti ada K3 sampai K3, K1, K2, K3. Ya, oke, kita lanjutkan. Berarti perjalanan dari A ke kota B itu ada 3, dan ini menunjukkan peristiwa pertama, peristiwa ke-1 atau K1. Ya, oke, mudah-mudahan sudah mulai jelas ya. Selanjutnya dari B ke C ya, itu kan berarti itu peristiwa kedua, kejadian kedua. A ke B, B ke C, berarti ini masuknya K2, peristiwa kedua. Kalau misalkan kalian sudah tahu, oh ini ada K1, ada K2, berarti kalau K1, K2 itu masuknya ke perkalian, ya. Nah itu. Kemarin ada beberapa siswa yang memang itu bagus, ya, mengerjakan, alhamdulillah mengerjakannya sendiri. Jadi Bapak bisa melihat, oh ini ketidakpahamannya di mana, ya. Tuh, alhamdulillah. Kita lanjutkan, ini berarti perkalian, rumusnya adalah K sama dengan K1 kali K2 kali K3 kali K4 dan seterusnya sampai Kn. Ini tinggal dikalikan saja, berarti karena ada 2 kejadian, berarti tinggal K1 kali K2 atau di sini 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Kemarin juga ada banyak yang menjawab benar, ya. Ada juga yang ragu-ragu, ragu-ragunya gimana? Jadi menjawabnya itu untuk perkalian benar sih, tapi ada menggunakan kombinasi juga. Pak, ini yang mana yang benarnya gitu. Nah, itu bagus. Itu menunjukkan kalian sedang belajar, ada yang tidak paham dan bertanya lagi, luar biasa. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ini untuk soal pertama, berarti yang kemarin kita menggunakan kaidah perkalian ya, perkalian. Untuk soal yang kedua, nah ini soal yang kedua. Dalam satu ruangan terdapat 12 peserta audisi untuk diambil 2 orang sebagai perwakilan sekolah. Tentukan banyak kemungkinan pasangan yang lolos untuk mewakili sekolah. Nah, nanti kalian juga belajar seperti ini ya. Jadi karena kalau misalkan untuk soal cerita itu memang ya di dalamnya terdapat sebuah, kalau disebut godaan atau apa ya, ini untuk menghilangkan konsentrasi mungkinnya tuh. Jadi kalimatnya agak panjang gitu. Nah, kita mengatasinya itu dengan cara apa? Kita fokus ya, fokus dengan datanya ya. Dalam satu ruangan terdapat 12 peserta ya. Berarti ini ada 12 peserta ya. Calonnya itu ada 12 peserta nih. Ya, diambilnya 2 orang. Nanti yang diambilnya 2 orang. Dari 12 itu diambil 2. Ingat ya. Tentukan kemungkinan pasangan yang lolos untuk mewakili sekolah. Nah, di sini kita langsung masukkan jawaban. Terus yang ini selanjutnya pesertanya ada 12 orang ya. Terus perwakilan atau yang diambil, nanti kalian nulisnya itu bisa beda-beda, silahkan. Perwakilannya itu ada 2 ya. Nah, ini masuknya ke kombinasi nanti. Kenapa? Karena ini ada yang tersedianya 12 orang. Ini bukan kejadian pertama. Mereka itu kan berkumpul, disediakan oleh panitia. Nanti selanjutnya akan dipilih atau diambil 2 gitu kan. Jadi dikumpulkan calonnya dulu, nanti akan diambil berapa atau sebagian dari mereka. Nah, itu masuknya ke kombinasi nantinya, ya. Mudah-mudahan nanti kalian nah ini untuk yang
nomor 2 itu masuknya, untuk yang nomor 2 itu masuknya ke masalah kombinasi ya. Jadi ada 12 orang peserta ya. Calonnya ada 12, nanti akan diambil 2 orang ya. Masukkan ke rumus di sini, N itu adalah calonnya atau persediaannya nanti, K itu nanti yang akan diambilnya. Yang akan diambil dalam soal ini ada berapa orang ya. Oke, kita masukkan, ini N-nya berarti jadi 12 ya. K-nya adalah 2, tinggal dimasukkan semua yang huruf N itu jadi 12 sehingga didapatkan 12 faktorial dibagi dengan 12 kurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini kalian ini sebenarnya masalahnya mudah, tapi mungkin agak serem karena ada faktorialnya dan lain-lain. Jangan berkecil hati, kalian belajar saja sedikit demi sedikit, gak langsung paham semua juga, gak apa-apa ya, belajar. Oke, kita lanjutkan di sini ada 12 faktorial. Terus perhatikan, nah ini Bapak kasih tahu lagi ya. Di sini Pak, kalau yang dalam kurung itu bagaimana nih? Yang dalam kurung itu. Oh maaf, bukan yang dalam kurung, tapi yang di atasnya ya. Kemarin nih, mungkin ada beberapa yang kesulitan. Ini 12 faktorialnya itu dijadikan berapa faktorial kali berapa kali berapa. Yang jadi patokannya itu adalah yang di bawah ya. Atau biasanya yang dalam kurung ini ya, yang dalam kurung ini. Yang jadi patokannya itu di sini. Misalkan ini 12 dikurangi 2 hasilnya berapa? 10 faktorial kan? 10 faktorial. 10 faktorial. Nah, berarti yang atasnya juga ini 12 itu yang ini dijadikan awalnya dari 10 faktorial. 10 faktorial, 10 faktorial ya. Dikali, tinggal sisanya dikali 11 dikali 12. Ya, supaya apa? Nanti kan 10 faktorial dibagi 10 faktorial jadi 1 kan? Jadi sisanya tinggal 11 kali 12 saja. Tuh, ya. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi 10 faktorial itu dari mana? Yaitu jadi patokannya itu dari bawah dulu. Nanti ambil yang ini dari sini dulu dapat misalkan 10 faktorial, maka yang atas juga ditentukan ini jadi 10 faktorial. Ya. Ingat ini adalah angka yang sama, berarti kalau dibagi jadi 1 kan? Atau suka beberapa anak itu menulisnya itu dicoret, tapi ingat jangan berpikiran dicoretnya itu hasilnya 0, tapi 1 hasilnya. Itu perkalian, ya. Oke, sehingga didapatkan 11 dikali 12 dibagi dengan 1 kali 2. Nah, ini di sini juga bisa membantu teknik pengerjaannya itu seperti ini. Jangan dulu dikalikan 11 dikali 12, tapi dibagi dulu. Nih, 1 kali 2 kan 2 ya. Atau misalkan seperti ini dibagi 1 mah tidak ada apa ya, tidak ada perubahan. Jadi kita fokusnya ke 2. Yang bisa dibagi 2 yang mana nih? 11 atau 12? 12 kan? 12 dibagi 2. Berarti 2-nya yang bawahnya itu sudah habis semua ya. 12 bagi 2 jadi 6. Nah, ini tinggal 6. 6 kali 11 hasilnya adalah 66 seperti itu. Ya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa yang udah banyak yang menjawab itu ya. Nah, untuk latihan hari ini sebagai latihan pemahaman ya, latihan pemahaman untuk kalian. Ada beberapa mungkin yang masih ragu-ragu apakah saya sudah paham atau belum. Nah, Bapak tugaskan untuk kalian untuk membuat masing-masing 2 permasalahan tentang kaidah pencacahan. Ya, membuat 2 permasalahan tentang kaidah pencacahan, masing-masing 2 permasalahan ya, yang menggambarkan masalah perkalian dan kombinasi. Jadi kalian itu nanti kalau bahasa ini nanti kalian belajar memahami kalimat seperti ini ya. Ini apa maksudnya? Tapi untuk sekarang Bapak jelaskan dulu. Jadi di sini nanti kalian buat 2 seperti soal ya, soal latihan itu 2 yang nanti jalan keluarnya dengan perkalian dan 2 lagi yang jalan keluarnya itu menggunakan kombinasi. Ingat ya, perkalian itu berarti terdiri dari beberapa tahap ya.
Jadi untuk perkalian itu ya, ingat ini untuk membedakan antara perkalian dengan kombinasi. Perkalian itu kejadiannya itu terdiri dari beberapa tahap ya, beberapa langkah atau K1, K2. Jadi kalau perkalian itu terdiri dari beberapa tahap ya. Kalau kombinasi itu ada calonnya, nanti diambil sebagian ya, diambil bagiannya gitu kan. Bisa semuanya, bisa bagian dari itu ya. Itu mungkin yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jelas juga, dan untuk kalian nanti dicoba membuat permasalahan atau menuliskan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan kombinasi masing-masing dua. Oke, yang selanjutnya ini juga ada penjelasan. Kemarin ada satu orang menjawab ya, yang menjawabnya itu, Pak ini berarti, ini jawabannya itu bisa dikatakan benar, hanya di kesimpulannya itu ada sedikit apa ya, seperti masih belum terlalu paham ya. Di materi ini belum masuk ke peluang, jadi masih ke berapa kemungkinannya ya, berapa kemungkinan yang bisa terjadi ya. Jadi kalau misalkan dadu dilempar, kemungkinannya itu ada 6, belum ke peluang ya. Itu saja mungkin sedikit tambahan dari Bapak, karena kemarin ada yang menjawab, berarti peluangnya ada, misalkan tadi ada 6 kali 3, ada 18 gitu. Bukan peluang, belum ke peluang ini. Jadi masih pencacahan berapa kemungkinan yang bisa terjadi dari satu kejadian ya. Itu saja. Nanti Bapak tunggu untuk hasil tugasnya ya, hasil dari pekerjaan kalian. Seperti biasa nanti dikirimkan langsung ke Bapak, difoto bukunya yang ada jawabannya, terus dikirimkan. Itu saja. Bapak tunggu ya nanti. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.